Bapak Ibu sekalian yang hormati, selanjutnya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Masih terbicara mengenai tentang orang-orang berpuasa untuk mengejar predikat muttaqin, terjadi dengan sitakwa tipali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada rentetannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kadang-kadang kita ini kan tahu dengan apakah kita termasuk dengan muttaqin atau dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arak cirina li kita niki jadi dengan si teparan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal untuk menilai diri kita sendiri masing-masing. Kita kanggo pones batur. Pones nggih, kita mari kita coba muhasabah li diri kita, apakah selama ini kita puasa berapa tahun, arak siwah puasa sampai sekat tahun, 16 tahun, 17 tahun waktu puasa, apakah ia tercapai ibadah puasa ini untuk mendapat derajat muttaqin. Nah, jadi alat tanda-tandanya dengan takwa niki sampun tiang jelasang itu lengan Nabi Daud alaihi salam wa dzakara an Daud alaihi salam annahu qala. Jadi Nabi Daud alaihi salam telah bersabda. Nah, membuktikan bahwa puasa niki kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di zaman Nabi Daud orang waharap puasa. Nah, Nabi angkat Nabi Daud niki nasihatnya tipali bijana. Bijan Nabi Daud niki adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu-satunya Nabi si paling sugih niki yaran Nabi Sulaiman. Okay. Di nara sugihan si Nabi Sulaiman. Okay. Nah, oleh karena itu nanti akan menjadi perbandingan itu. Apakah harap dengan sugih lantaran ada sugih terus sampun nanti taat kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman luar biasa taat. Sugih nanti balik kita terbanding di kita, tapi dia tidak pernah meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk dimaklumi, di antara Nabi si paling telat masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ia sugih. Kamu temilih telat masuk surga, silak sugih. Milih dia telat masuk surga, sugih. Nabi doang telat, amun sugih telat masuk surga itu. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Nabi wasiat Nabi Daud alaihissalam, kenapa ya bunaya, anakku, innama yastadillu ala taqwa rajulu bi thalathin, sidunjuang takwan suku dengan mama bi thalathin dengan 3 macam. La menara sak telu niki berarti kita rendah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penambil husnul tawakil fi ma lam yanal. Ada terbagusan takwa tawakal kepada Allah SWT pada barang yang tidak kita capai. Misalnya berdoa waktu kembing, waktu berusaha dengan maksimal, tahu-tahu ini tercapai maksud dan niki, marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penembik menurut Nabi Daud alaihissalam tanda dengan takwa ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun yang jelasan mengenai tawakal itu ada 3 tingkat penembik. Arena tawakal, kedua arena taslim, ketiga arena tafwid. Sampun yang jelasan itu. Kemudian yang kedua wa husnul ridha bima qad nala. Si penembik lam tuah mau tijan Allah Ta'ala apa isi kemilik niki, mari kita senang untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Takdir Allah ni dua macam kita. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang dia bagus. Ada takdiran sugih, ada takdiran miskin, ada takdiran sehat, ada takdiran sakit, ada takdiran berilmu, ada takdiran dia berilmu. Mari kita senang untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kedua tanda dengan takwa no ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si ketiga wa husnus sabru fi ma qad fata. Adik terbagus sabar te dipalik sesuatu si luput li ita. Tapi sak luput li ita niki para jamaah tiang apa sak berdua ente kadang-kadang dia kekal li ita. Tersugih misalnya tidak selamanya tersugih. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari no berganti-ganti. Jadi hidup telek dunia niki adalah semacam roda. Kadang lek atas, kadang lek samping, kadang lek di bawah. Dia tetap marak niki keadaan tu. Pasti berubah. Nah, oleh kerana niki hal-hal semacam niki kita terima dengan sabar. Nah, jadi telu tanda dengan takwa kepada Allah SWT, penembi tawakal. Kedua ridho, dan ketiga sabar. Jadi lamno hara sak telu ni le ite para jamaah dia, maka berarti orang ini adalah takwa kepada mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa niki as-saumu nisfu sabri kata. Puasa niki setengah daripada kesabaran. As-sabru nisful iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Jadi membutuhkan kesabaran tu puasa niki para jamaah dia. Coba pelinggi bukti yang niki sekitar 12 jam di tekanggo kembi-kembi niki nggih. Harus sabar niki para jamaah dia. Nah nikilah puasa. Jadi menahan hawa nafsu. Jadi nak puasa niki mendidik kita untuk jihadun nafas, berperang menawan kemilik nafsu. Nah, jadi puasa niki para jamaah tiang membuat kita menjadi orang yang sabar. Nah, itu antara lain apa isi sampaiannya si Nabi Daud alaihi salam. Tiang ulang sekali lagi tanda dengan takwa pira niki? Telu. Penabi apa? Apa orang kata yang baru? Tawakal. Kedua apa? Ridho. Ketelu sabar. Nah, beralih yang menara setelu le ite araklah tanda-tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang takwa itu adalah mengkat ulama mengenai takwa madari kulli sa'adah. Takwa ini adalah sumber dari segala kebahagiaan. Kerana ia apa-apa pegawaiannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, contoh baru ini kita tawakal kembali kepada Allah, ridho kembali kepada Allah, sabar juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam berpuasa niki berapa hal yang harus terperhatian itu sekitar 5 hal niki. Niki sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Ramadan Allah memberi 5 perkara yang tidak dirasakan oleh umat lainnya. Jadi di sisi Allah Ta'ala yang dengan salima macam niki dengan si puasa dia nerasain si umat-umat sebelumnya. Cuma itulah selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitican 5 macam niki. Penambi apa le dalam puasa niki? Harumnya seperti minyak wangi kasturi niki pada mulut ketika berpuasa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beweh tu niki para jamaah tiang niki ya bais niki am tu puasa. Oleh kerana niki para jamaah tiang ditet sunatang besugi. Lagu lamun kelemak niki kanggo te besugi. Lagu lamun galeng niki hukumna makruh te besugi. Ya kembali para jamaah tiang kelemak ndik na makruh, mu galeng makruh niki. Yang amun kelemak niki ya berubah bau beweh te niki lantaran wah tebakakan makan sahur. Jadi ndikna makruhang kita besugi kelemak niki. Lagu lamun kegaleng niki wangkah narak pengaruh makanan tapi pengaruh puasa. Oleh kerana niki para jamaah tiang makruh te besugi. Jadi bais beweh tene arak gena gedik si minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harumnya seperti minyak wangi kasturi pada mulut ketika berpuasa kelak di sisi Allah Subhanahu. Maka nakadu minyak kasturi di dalam hadis niki pada jamaah dia. Ingat kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadu minyak wangi kasturi. Kan makin lu arah minyak sengeh nggih. Niki. Jadi Nabi sangat suka itu memakai minyak wangi kasturi. Lu terdagang wangi arak kasturi putih, arak kasturi kuning niki. Jadi lamun temile minyak wangi untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi kasturi. Kemudian si kedua di bulan puasa ini permohonan ampun dari malaikat bagi yang berusaha hingga berbuka. Jadi seandangan tampun di bulan puasa ini malaikat mulai piran, mulai alik subuh, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi terlunasang tampun si malaikat. Ingat malaikat niki sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'yen dengan tampun niki. Pada semara ita le dunia niki nggih lamun ter aning datu adeng gepeng niki para jamaah yang TPT sak jangok ceketu tipa pejabat niki adalah arah protokolernya itu artinya si rapat le iya. Nah jadi kita siap puasa niki para jamaah tiang mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari muktetunasang tampun si malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan sak rapat dengan niki insyaallah ijabah niki. Terutama di bulan puasa niki para jamaah tiang. Kemudian yang kedua, belenggu setan hingga mereka tidak mempunyai kemampuan menggoda orang yang tengah berpuasa. Nah ini menggoda setan. Jadi terbelenggu, terpelebek setan-setan niki. Saya niki le dengan berdua kemampuan, mempunyai kemampuan itu menggoda orang tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda orang yang berpuasa dengan sak puasa niki. Timbul pertanyaan, maka luwih dengan maksiat di bulan puasa ini tentu puasa. Ya puasa onjol-onjol niki. Seandainya terbelenggu setan ya puasa apa? Onjol-onjol. Kadang puasa onjol-onjol. Ngese-ngese buka ponjol niki. Jadi yang bisa dibelenggu setannya niki adalah dengan satu puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul awas niki. Puasa awam apa? Menahan diri daripada makan dan minum. Puasa khawas si puasa seluruh anggota. Sapi itu niki puasa. Itu arana puasa khawas. Kemudian si kedua arana puasa khawasul khawas. Apa tu puasa tente puasa niki peri. Nah niki sabau terbelenggu setannya si Allah Subhanahu wa taala. Lagu lama ni tahu lu puasa niki ya. Kalau maling le bulan puasa ye. Copet tarak macam itu. Padahal itu orang Islam. Kadang-kadang dalam keadaan
puasa. Tapi kenapa dia tidak dibelenggu syaitannya? Karena puasanya ndekna puasa zahirnya doang puasa, lagu batinnya tidak puasa. Kemudian yang keempat niki, setiap hari surga dipercantik itu. Dibalik saya dengan si berpuasa permannya hampir para hambaku yang saleh terlepas dari keberatan dan godaan dan kembali kepadamu. Jadi surga-surga niki merindukan orang-orang yang berpuasa niki. Niki si keempat, setiap hari surga dipercantik itu bagi orang yang berpuasa. Permanya hampir para hambaku yang saleh terlepas dari keberatan dan godaan dan kembali kepadamu. Nikilah para jamaah yang kemudian yang kelima niki, Allah mengampuni mereka akhir Ramadan. Jadi tahu diri tetampun dosa Allah Ta'ala nanti pada akhir Ramadan. Ketika ditanya Rasulullah di malam Lailatul Qadar, jawab Rasulullah bukan, tetapi beberapa seorang pegawai itu di akhir pekerjaan selesai. Nah, para jamaah yang biasa niki mungkin misalnya jadi pegawai niki piran atau hitung gajinya akhir bulan, menerima honor jadi guru niki pasti akan dihitung pada akhir bulan niki. Nah, jadi tiang plus mamian nanti akan dihitung niki pada akhir puasa. Jadi Allah mengampuni mereka akhir Ramadan. Ketika ditanyai Rasulullah malam Lailatul Qadar, jawab Rasulullah bukan, tetapi beberapa seorang pegawai di akhir pekerjaan selesai. Nah, dirikilah tahu hitung pahala si Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah antara lain para jamaah yang segitu cantik balik dengan si puasa 5 macam baru niki. Kemudian para jamaah yang harus perlu diperhatikan juga niki nggih. Tujuan puasa niki lillahi taala, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ngambil kata berniat nawaitu sauma gadin an adai fardhi ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan, pada tahun ini. Jadi semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang niki ongkat asri asikti rahimahullah niki khamsatun la taskunu fi qalbi in kana fi ghairaha. 5 macam niki ini dot ita lamun naten lain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ndik teh ikhlas maksudnya. Jadi ini dot 5 macam li ite lamun ndik teh ikhlas. Penembak Nabi al-khaufu minallahi taala. Lamun teh beribadah tidak karena Allah, ndik teh ikhlas, terutama puasa atau ibadah-ibadah lainnya niki ndik nabian itu si Allah Ta'ala, jadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu minallahi Ta'ala niki dini endot itu takwa ente niki apabila tiang niki kosong atente daripada mengingat Allah atau kita tidak ikhlas. Al-khawfu minallahi Ta'ala, takut daripada Allah SWT. Tak mungkin niki terjadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hati ente kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aktivitas apapun, kira kunci dengan ibadah niki ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang ahli tasawuf niki amun di dalam salat sebutna rena khusyuk, khudu niki nggih, syuhud, hudur arana di dalam salat niki berjamaah. Itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hati ente kosong daripada mengingat Allah. Apa si terang kita? Khaufullah. Al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kat yang si wi niki
tinjuan Allah Ta'ala itu adalah aten tadi. Jadi yang mesak zahir niki adalah sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, terbaca apa, baca zikir dan sebagainya, itu adalah sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang 5 waktu adalah sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latihan. Nah, ya oleh kerana niki para jamaah tiang dengan ahli sufi niki dia sebut narana riyadhah niki. Riyadhah niki adalah latihan untuk mengingat Allah niki. Nah, tapi di dalam riyadhah niki para jamaah tiang arak halangan itu, arak hijab di ite niki, arak pendinding untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia dibutuhkan arena mujahadah niki. Apa mujahadah niki? Adalah memerangi segala hijab syarak di dalam hati ente, terutama puasa, termasuk arena jihadun nafas, perang untuk melawan hawa nafsu niki. Ya, sekali dinding-dinding syarak di dalam hati ente ni kita harus dikikis. Maaf para jamaah tiang, penembik niki untuk dalam riadah no adik tu mujahadah, artinya perang untuk melawan segala hijab no, arana zikir jahar. Zikir jahar niki kadang-kadang itu ni amun imam doang boleh angkatnya zikir, amun makmum darah angkatnya zikir sikit-sikit. Bagaimana bisa zikir itu untuk membakar hijab dalam hati ente? Jadi harus keras. Karena hati itu asyaddu minal lebih tegang lah ngalik batu. Jadi hati itu lebih keras daripada batu. Itu yang perlu tampas niki batu niki siapa zikir jahar. Ni imam doang boleh angkat zikir. Ni makmum darah angkat sikit-sikit. Bagaimana akan bisa hilang hijab syarak di dalam hati ente dikit? Karena fungsi zikir jahar itu adalah untuk membakar segala hijab yang ada di dalam hati kita itu. Itu harus disadari niki. Kembali nenek berubah teklik halakut, hingga hijabnya nenek bau terbakar itu. Kalau dengan ahli tasawuf keras kata zikir itu, hati itu keras, lebih keras daripada batu. Batu ni bawah itu olak-olak di belah gitu. Nah, itulah sebabnya betul zikir harus keras. Maksudnya untuk membakar hijab syarak di dalam hati itu yang disebut adalah mujahadah di dalam riyadhah itu. Jadi kita zikir, kita baca Quran dan segalanya itu adalah itu riyadhah, ada latihan untuk membakar segala hijab syarak di dalam hati ente. Di sikit dua hijab di dalam hati ente niki, arak hawa, arak nafsu, arak dunia, arak manusia, arak setan, arak iblis. Ditlawan niki musuh tadi yang ditegita itu. Jadi yang zikir yang keras itulah yang akan bisa membakar hijab syarak kita. Ada ndak ada utama segala hijabnya dibalik atente. Nah, kemudian di dalam hati arah persiapan masih ada ndak ada utama segala hijabnya dibalik atente. Yang disebut arana zikir sir. Arah-arah zikir ukub kalbi dan sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan apa? Khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki itu dah yang sekadar cukup. Wa khairul zikri zikr khafi. Paling baik zikir adalah zikir khafi. Jadi dua terbentengi itu si zikir jahar. Di dua hari tidak tema ni hati.
Ya tambah arah zikir sir di dalam hati ente niki, sehingga setan dan iblis itu tidak bisa masuk. Nah, apa yang diperangi nafsu? Karena nafsu itu ada alat untuk menggoda manusia oleh iblis dan setan niki. Nah, ini yang perlu kita perhatikan itu. Jadi tiang plus mamian sak mangkin haji niki tersebut arena riyadhah. Amun bahasa harfiahna riyadhah olahraga. Amun dengan olahraga ada ini kembing. Ada ini sehat. Hati itu juga perlu diriadahkan supaya dia sehat. Nah, ini yang dikhawatirkan itu akan dicabut khauf minallah ta'ala. Akan dicabut oleh Allah itu takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wah, Allah mun musuh ketegi tak maulah telawan iki. Setan ngembe duan setan. Mungkin bau kalah setan jin, lalu setan manusia. Kayaknya manusia itu bisa menjadi hijab. Amun setan jin yang kita baca qul a'udzu birabbin nas pelai ni jadi. Lalu setan manusia malor. Jangan heran orang puasa bilang tahun jaga pira tahun puasa tidak dapat itu. Karena takutnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya tidak mengingat Allah. Yang kedua, para jamaah yang tidak akan diberi orang itu oleh Allah niki nggih. Apabila orang itu tidak mengingat Allah apa niki warraja'u minhu. Sifat raja. Apa raja niki? Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui khauf. Karena kali dulu baru ada khauf, si kedua ada raja. Jadi antara khauf dengan raja itu tidak boleh dipisah. Misalnya mungkin para jamaah tiang khauf, apa rajanya dalam puasa? Khauf itu laksanakanlah ibadah puasa. Apa rajanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara khauf dengan raja itu tidak boleh dipisah. Mengerjakan perintah dan menjauhkan tegah itu termasuk arena khauf. Amun temele tema surga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun temele tema neraka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya golongan manusia itu terbagi jadi telu itu. Penembe arena zalimun li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Saya niki dengan zalimun li nafsih niki dengan sandik nemele gawe sunat, nek nemele gawe wajib. Lagu ndek nemele ndek teparan Islam. Apa agama ndek Islam? Sembayang ndek, puasa ndek, gitu. Maksiat lancar. Dia menyakiti dirinya sendiri. Ada ndak golongan manusia marah niki? Sak wajib ndek negawe, sak sunat ndek negawe, itu arena zalimul li nafsi. Puasa hendik, tarawih hendik, gitu. Saya sakitnya dirinya sendiri. Menzalimi orang lain berdosa, menzalimi diri sendiri juga berdosa. Jadi dua dia nak kawin ini, orang zalim di nafsi. Dia nak gawe sak sunat, dia nak gawe sak wajib. Kemudian golongan manusia yang kedua adalah muktasid. Saya muktasid niki sak wajib doang gawe dia sak sunat dek gawe. Ka sembahyang wajib salam apala zikir walan dek toes niki. Mungkin paham dengan no. Kata zikir ni darah zikir, kata sembahyang darah zikir. Itu paham Muhammadiyah itu. Bahkan paham Salafi. Sandik ni yang sini kah sembahyang
Cukup wah di dalam sembahyang doang. Tahu wah harap zikir, harap doa. Kaya pun ini ulama. Bila kita setan ni kingge, kita angkat sembahyang. Muka sembahyang pun tuas, jadi itu ada setan lampak. Itu orang muktasid. Satu zalim li nafsi, dia memilih gawe sa sunat, dia memilih gawe sa wajib. Lagu dia memilih teparan dia Islam. Mungkin ada Islam KTP. Mungkin ketuaan gitu. Apa agama dia Islam. Lagu sembahyang di. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah muktasid. Si gawe wajib dah lagu dia gawe si sunnah. Kemudian yang kedua sabiqum bil khairat. Si ketelu. Orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Pira niki cirina telu. Sa wajib gawena niki para samanya dia si sunat gawena. Apa jatah wajib bangsa Allah Ta'ala yang mampu dia kerjakan adalah dia laksanakan. Di segala sunat dikerjakan. Nah jadi telu niki. Arak ni gawe sa wajib, arak ni gawe sa sunat. Apa rana? Zalimul li nafsi. Si kedua sa wajib gawe sa sunat ni apa rana? Muktasid. Si ketelu si wajib gawe si sunat gawe apa? Arana sabiqul bil khairat. Orang yang berlomba untuk kebaikan. Nah, jadi raja itu. Lamun raja tidak disedarkan dengan khauf, niki itu arana angan-angan. Melet tema surga lagu maksiat. Melet terhindar daripada neraka tapi tidak meninggalkan maksiat. Jadi tidak boleh dipisah antara khauf dengan raja. Lamun temangan dong pada jamaah tiang menarik nasi le julun tengano. Kira-kira bau natayak nasi aning beweh tambah de suap. Suap ha? Dan datang lebih beweh tu tekembik. Tangi amtahanga terapa tekembik. Belat ngano kan itu. Jadi bersuap itu termasuk arena khauf. Ngangit itu termasuk arena khauf. Belat itu termasuk arena khauf. Apa rajanya besuh gitu. Aniki perjamaah. Tapi orang-orang seperti ini menurut siril asikti perjamaah yang tidak akan tercapai apabila orang itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah niki baru kedua insyaallah lemak tersambung niki nggih. Ini 5 macam niki perjamaah yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki wah sampun kelema insyaallah bila lemak malik tersambung niki nggih mudah-mudahan apa amal ibadah kita pada hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.